Shalom, saya senang kita bertemu kembali dan pada kesempatan ini saya rindu membagikan firman Tuhan. Renungan kita pada saat ini dengan judul Tangga ke Surga. Tahukah Anda ada tangga ke surga? Ya, ada tangga ke surga. Di manakah letaknya? Di bagian timur Indonesia, di pegunungan Kartens. Terdapat sebuah puncak yang tinggi yang bernama Puncak Tangga Surga. Mengapa dikatakan demikian? Ternyata ada dua alasannya. Yang pertama, oleh karena lereng gunung itu tidak seperti gunung yang biasanya. Lereng itu berundak-undak seperti anak tangga dan sampai di ketinggian 3.100 bahkan 4.800 meter di atas permukaan laut. Dan yang kedua, bentang alam yang begitu indah sehingga dikatakan seperti di surga katanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kisah tangga ke surga yang merupakan mimpi Yakub sudah akrab di telinga kita. Perjalanannya meninggalkan ayah dan ibu yang mengasihi dan tiba di suatu tempat di dalam kelelahan dia bermimpi melihat tangga yang didirikan dari bumi yang ujungnya sampai ke langit. Tangga dalam kehidupan sehari-hari tentu sering kita temui. Apa maknanya dalam hidup kita sehari-hari? Apa fungsi dari tangga dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, tangga menghubungkan satu tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Dan tangga juga bisa menghubungkan dua tempat yang berbeda jarak. Tangga surga Yakub menghubungkan Yakub yang ada di bumi dan Allah yang ada di surga. Apakah yang diterima Yakub dalam mimpinya? Allah memberikan janjinya kepada Yakub. Ada 3 hal yang diberikan kepada Yakub yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Yang pertama adalah janji untuk memberikan wilayah kekuasaan. Yang kedua, janji untuk memberikan banyak keturunan. Dan yang ketiga, janji untuk memberikan perlindungan dan penyertaan Tuhan. Inilah janji yang diterima oleh Yakub ketika dia bertemu dengan Tuhan dalam mimpinya ketika melihat tangga ke surga. Setelah Yakub terjaga dari tidurnya, dia menyadari bahwa Allah hadir di tempat itu. Inilah rumah Allah, inilah bait Allah, inilah El Betel, inilah pintu ke surga. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Yakub telah melihat pintu gerbang surga. Yakub telah melihat tangga ke surga. Saudaraku yang terkasih, apakah yang dapat kita pelajari tentang tangga ke surga? Aplikasi apa yang dapat kita pelajari dalam cerita mimpi Yakub ini? Tangga ke surga yang menghubungkan Yakub dengan Allah, menerima janji-janji dari Tuhan, adalah sebuah keindahan, sebuah mimpi bagi kita. Apakah yang bisa menjadi tangga buat kita untuk kita bisa berhubungan dengan surga? Ya, doa. Doa adalah yang menghubungkan kita dengan surga. Doa yang menghubungkan kita dengan Allah Bapa. Pertanyaannya, bagaimanakah kehidupan doa kita? Apakah kita punya waktu untuk berdoa dengan tekun? Ada sahabat yang berkata kepada saya tidak pintar berdoa. Saudaraku, Tuhan tidak menghitung berapa panjang doa saudara. Tuhan juga tidak peduli betapa indah
rangkaian kata-kata yang Anda ucapkan, atau hanya sekedar kalimat sederhana. Yang Tuhan kehendaki adalah hati yang datang untuk berdoa. Ada 3 hal yang Tuhan inginkan dalam kita berdoa. Yang pertama dikatakan, tetaplah berdoa. Yang kedua dikatakan, berdoalah setiap waktu. Dan yang ketiga dikatakan, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Kiranya dengan tangga sorga, yaitu doa kita, yang kita laksanakan tekun setiap waktu dan tidak jemu-jemu, kita boleh menerima berkat sebagaimana berkat yang telah Yakub terima. Itulah yang menjadi doa dan harapan kita. Kita diberikan penyertaannya, kita diberikan perlindungannya di setiap waktu dan di setiap keadaan. Inilah yang menjadi kekuatan kita, inilah yang menjadi harapan kita, dan biarlah penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan boleh menjadi bagian kita. Tuhan memberkati.